Haleluya. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Dan saya percaya hari ini kita datang dengan sukacita yang luar biasa. Dan kita mau menyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya akan bacakan firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soralah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya turun-temurun. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau menyatakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu yang luar biasa. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku
menyembahmu. Ku selalu Kau yang layak terima. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah.
haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus. Kita bertepuk tangan memberikan kemuliaan, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Juru Selamat kita. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sempurna buat kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh bersuka cita berada di rumah Tuhan. Kami rindu, kami mengabdikan dan membaktikan hidup kami hanya kepada Tuhan. Bapa, terimalah pujian dan penyembahan kami. Hanya Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami. Berikan roh sukacita, berikan roh kemenangan kepada kami. Kami menyatakan kebaikan Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan. Karena kami merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Dan kami membuka ibadah ini dan kami tahbiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan. Haleluya. Masih tetap berdiri saudara. Mari katakan kanan kirinya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Kami bawa hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Engkau baik. Amin. Engkau baik. Terahmatmu. Engkau baik. Engkau baik. Nyatakan lebih lagi. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan. Di saat ini saya undang KRPP untuk boleh mempersembahkan pujian pada ibadah kita hari ini. Haleluya. Hari ini kami dari KRPP akan mempersembahkan pujian yang berjudul Mengucap Syukur. Marilah setiap kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun situasi kehidupan kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukur selalu. Silahkan menyaksikan. Untuk membentukku
Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami tahu bahwa rancangan Tuhan indah. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tapi ketika kami menjalani hidup bersama Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami merayakan akan berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kami. Terimalah pujian kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kau berkenan membuka hati kami, Kau juga berkenan membuat hati kami menjadi mengerti dan memahami akan firman-Mu, terlebih dapat melakukan. Terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan, urapan-Mu Tuhan turun atas kami. Jika kami yang ada di ruangan ini, semuanya diberkati dengan berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yakin bahwa hari ini adalah hari yang baru. Tidak ada berkat yang basi, tidak ada berkat yang lama. Hari ini adalah berkat yang baru. Oleh karena itu mari kita menyambut firman Tuhan dengan hati yang baru, hati yang terbuka, hati yang penuh sukacita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan tentang firman Tuhan yang bertemakan pastikan kita selamat. Bapak Ibu tahu dan masih ingat tema utama beberapa minggu ke belakang. Mungkin ada yang masih ingat tema utama gereja ini tentang firman Tuhan, renungan, khotbah dan sebagainya. Ada? Temanya apa ya? Tema besarnya. Kalau nggak salah, nanti Pak Gembala bisa membetulkan. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betul? Jadi saya tenang, kalau salah saya bingung. Mencari dan menyelamatkan yang hilang, tema utama. Sehingga saya melihat renungan-renungan di setiap pagi, di dalam care, dan juga di dalam mimbar ini, tentang menjangkau orang yang belum selamat. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang besar, kita menyelamatkan dan mencari yang hilang, diri kita sudah pasti selamat atau belum? Pertanyaan penting. Karena itu mungkin renungan hari ini agak berat sedikit, sehingga nanti membuat ngantuk, ya nggak apa-apa. Jadi pastikan kita selamat ketika kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan kita belum memiliki kepastian keselamatan, kita terus menjangkau. Itu tidak salah. Benar dan baik. Jangan-jangan sampai nanti mereka yang selamat, kita sendiri tidak selamat. Kita udah capek, udah berkorban, sudah berjerih payah, tetapi tidak terdaftar di kerajaan Allah. Di kitab kehidupan tidak ada. Karena itu, sekali lagi saya katakan, pastikan saudara dan saya selamat. Karena masih banyak orang yang masih ragu. Apalagi yang lahir dari keturunan orang Kristen. Agamanya Kristen, tetapi hidupnya bukan Kristen. Selanjutnya kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan dulu untuk mendasari firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca. Kita akan baca bergantian. Barisan yang 1-2 ke kanan membacakan ayat yang kegenap. Dan yang sini 1-2 ke sana membacakan ayat yang ganjil. Mulai dari ayat 13, di sini mulai ayat 12. Siap? Akan mulai yang barisan ke kanan. 1, 2, 3.
Puji Tuhan, terima kasih buat pembacaannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah yakin selamat? Karena hari-hari terakhir ini, bahkan juga waktu-waktu yang lalu, banyak orang yang menyatakan diri belum yakin. Banyak orang yang rajin ke gereja ketika ditanya, Bapak Ibu yakin kalau mati masuk surga? Ya mudah-mudahan. Kalau perbuatan saya baiknya banyak, solehnya banyak, mudah-mudahan masuk surga. Apa bedanya dengan agama-agama dunia? Kalau Yesus mesti ada plus-plusnya. Apalagi pada hari-hari terakhir ini dihebohkan dengan tentang teologi progresif. Saya nggak begitu tertarik ya tentang teologi progresif. Karena saya belajar tentang kebenaran dan otoritas Alkitab bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Ya sudah, titik. Kalau ada yang menambah sedikit-sedikit ataupun hanya sedikit sekalipun, enggak tertarik untuk mengikutinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, muncul berbagai teologi keselamatan yang tidak alkitabiah. Itu tentang teologi progresif. Di situ dikatakan bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Perbuatan baik menjadi jalan keselamatan. Coba. Yesus mati di atas kayu salib itu sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak ditambah apa-apa. Dan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Itu bukan karena perbuatan, pekerjaan, saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu kita bisa berbuat baik untuk masuk surga, tidak perlu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Enggak, karena manusia sudah bisa mengusahakan sendiri. Tapi karena manusia sudah dijatuh di dalam dosa, karena Allah itu kasih, Dia mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Jadi teologi itu menjadikan bahwa Alkitab tidak menjadi yang otoritas. Nggak mengejar kebaikan, mengejar suatu nilai-nilai kebaikan yang tinggi untuk mendapatkan keselamatan itu. Sehingga mereka berfokus kepada nilai-nilai tentang kasih sayang, keadilan, belas kasihan, toleransi, dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah. Ketika kita berbuat baik dan mengejar kebaikan, nilai-nilai yang baik itu sangat penting. Oleh karena itu pada hari ini saya tekankan lagi bahwa penting sekali memastikan bahwa saudara dan saya adalah pasti selamat. Karena apa yang membuktikan bahwa saudara dan saya itu sudah diselamatkan? Semua perlu bukti, semua perlu tanda, semua perlu menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan, anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita naik pesawat di udara, kalau belum landing dengan sempurna, kita tidak bisa memastikan bahwa kita selamat di dalam perjalanan di udara itu. Begitu juga ketika kita ikut di dalam Yesus Kristus, kalau kita belum memiliki kepastian keselamatan, istilahnya kita masih mengambang di udara seperti pesawat terbang, masih terbang di angkasa. Tetapi ketika kita sudah memiliki kepastian bahwa kita selamat, kita ada di dalam titik aman. Apapun yang mengganggu, apapun yang menjadi suatu tantangan kiri kanan, tidak peduli. Meskipun ujian, penderitaan, tantangan apapun, tetapi kita sudah dipastikan selamat. Bukan pekerjaan kita, tetapi
pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukti yang pertama adalah saudara dan saya harus mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan sudah beri, kita harus kerjakan betul-betul. Tetapi ingat ya, ketika kita mengerjakan keselamatan itu bukan untuk berusaha supaya saudara dan kita selamat. Bukan. Ya. Kita berbuat baik, kita mengerjakan keselamatan itu bukan supaya kita diselamatkan, karena kita sudah posisi selamat. Jadi kalau hari ini kita masih berlomba-lomba untuk berbuat baik, supaya masuk surga, itu salah besar. Karena keselamatan sudah dikerjakan secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena keselamatan adalah anugerah melalui iman kita. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi perdebatan beberapa tentang doktrin-doktrin keselamatan. Bahwa keselamatan itu ada andil antara manusia dan Tuhan. Apa bedanya dengan agama lain? Bahwa keselamatan itu usaha manusia. Bahwa dipastikan bahwa keselamatan itu benar-benar bukan perbuatan dan bukan usaha manusia. Tetapi adalah anugerah iman di dalam Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 di sana dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena perbuatan dalam Kristus Yesus. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan surga, karena posisi manusia sudah di dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya oleh kasih karunia, dengan cuma-cuma kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita ditebus di dalam Kristus Yesus. Ini jelas ya, bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah. Jadi kalau teologi ya, bahwa Yesus bukan satu-satunya juru selamat, masih ditambah tentang amal baik dan sebagainya, itu masih agama dunia, bukan agama surgawi. Bahwa surgawi Yesus Tuhan sudah mengerjakan secara sempurna tentang keselamatan itu. Kita juga ingat di dalam Roma pasal yang ke 23 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa, yang tadi ya, bahwa sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya untuk bisa selamat. Kemudian Roma 3 ayat 27 dan 28 dikatakan, jika demikian apakah dasar untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Jadi kita tidak boleh bermegah, kita tidak ada yang kita banggakan di dalam hidup kita ini. Karena kita posisi dalam dosa. Kalau kita berbuat baik untuk bisa menjangkau surga, itu kita bisa bermegah. Kita bisa bangga, kita bisa menyombongkan diri. Tetapi tidak, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kemudian di dalam Galatia 2 ayat 16a dikatakan di sana, tidak seorang pun yang dibenarkan menurut hukum Taurat, tetapi hanya karena iman di dalam Yesus Kristus. Semua hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus, anugerah. Kemudian yang terakhir saya bacakan di sini, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu.
tetapi pemberian Allah. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Jelas bahwa usaha, pekerjaan, dan usaha kita apapun tidak akan bisa kita menyelamatkan diri kita dari dosa. Semuanya adalah anugerah. Jadi kalau kita sudah posisi di dalam keselamatan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Apa itu? Yaitu melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang, makan aku adalah melakukan kehendak Allah. Jadi setiap kita yang sudah diselamatkan, posisinya pasti selamat di dalam Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah. Nah, inilah kehendak Allah itu adalah hal yang baik. Dalam satu ayat dikatakan apa yang benar, apa yang manis, apa yang baik, semuanya harus kita pikirkan dan kita lakukan. Itulah kehendak Allah. Jadi ketika kita sudah diselamat di dalam Tuhan, kita memiliki kepastian keselamatan, bukan kita diam untuk tidak berbuat apa-apa. Diam untuk tidak berbuat baik apa-apa. Itu juga salah. Tetapi kita dituntut untuk mengerjakan itu sampai kesudahannya. Ingat ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan itu. Yaitu melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga itu tidak gampang. Kehendak Tuhan itu tidak gampang. Karena kita masih ada di dalam tengah-tengah dunia ini yang banyak gangguan, banyak pengaruh, banyak kiri kanan kadang-kadang menggodai kita untuk melakukan hal-hal secara duniawi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini, kita harus kerjakan itu sampai selesai. Lalu yang kedua, slide yang kedua. Kita mengerjakan keselamatan itu, kehendak Allah itu harus sampai selesai. Mengerjakan sampai selesai. Kadang-kadang kita awal percaya sama Tuhan Yesus semangat. Ibadah, berdoa, menyembah Tuhan, kegiatan segala macam semangat. Tapi kadang-kadang semangat itu menjadi luntur ketika kita menghadapi tantangan ujian di dalam kehidupan kita. Nah, di sini kerjakan, kata kerjakan itu dari kata Yunani katergasate atau katergosomae, dari asal kata kerjanya, itu artinya menyelesaikan. Jadi kita jangan hanya memulai dengan yang baik, tetapi di tengah-tengah banyak tantangan, dan kita tidak bisa mengakhiri dengan yang baik, itu kita tidak akan mendapat apa-apa. Sekalipun sulit, sekalipun melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah, kita harus berjuang. Karena kita menjadi manusia baru, bukan manusia lama lagi. Kita udah lahir baru, berarti kita tidak mengikuti kehidupan-kehidupan kita yang lama. Roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Kadang-kadang niat kita malam ini, wah besok saya akan melakukan ini, itu, ini. Saya akan menolong si A, si B. Saya akan berbuat baik. Saya akan melakukan pekerjaan yang baik, semuanya. Tapi dagingnya lemah. Wow. Karena begadang sampai pagi, besoknya ngantuk. Aduh udah nanti ajalah nolong dia. Udahlah mengerjakan ini nanti saja, badan saya sudah tidak kuat. Itu kebodohan sendiri. Karena apa? Kita sia-siakan waktu istirahat kita.
kita tidak manfaatkan waktu istirahat yang Tuhan beri. Begitu juga ketika kita berketetapan untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam keluarga, terhadap pasangan suami istri, anak, dan anak orang tua, berteman dan sebagainya. Banyak kadang-kala kita gagal untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak kita sendiri yang terjadi. Ketika kita masih terhuyung-huyung ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Kita mengerjakan kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu, ketika kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan sampai selesai, jangan mencari pujian manusia. Carilah pujian dari Tuhan. Dalam ayat 12 katakan Paulus, jangan saja kalau saya di sini, saya tidak di sini juga kerjakan kehendak Tuhan itu. Nasihat Paulus kepada jemaat Filipi supaya lakukanlah ini. Selesaikanlah, tetaplah, terus lakukan. Sekalipun saya nggak ada di sini. Engkau melakukan seperti aku ada di sini. Kadang-kadang kita berbuat baik kalau dilihat orang. Kadang-kadang kita berbuat baik melakukan kehendak Tuhan ketika dapat pujian. Saya lihat sudah ada yang agak ngantuk-ngantuk, karena agak berat ini pelajaran. Kita melakukan kehendak Tuhan karena dilihat orang. Karena dapat pujian. Coba kalau saudara sudah capek-capek, menyiapkan materi minta sampai larut malam, pagi-pagi harus bangun pagi, terus enggak dapat pujian. Kadang-kadang kita menggerutu. Itu secara manusia enggak salah, benar. Tetapi kalau kita melakukan hanya mendapat pujian manusia, kita enggak dapat apa-apa. Ya seperti nasihat Paulus, sekalipun saya enggak datang, kerjakan itu seperti aku datang di tengah-tengah jemaat ini. Apalagi kalau enggak dilihat orang. Kita melakukan sesuka-suka hati. Sekarang hidup ini di dalam dunia maya, Bapak Ibu, sulit untuk diprediksi. Mana yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Mana yang tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Hakimnya bukan Bapak Ibu Saudara. Yurinya bukan suami atau istrimu. Tetapi hakimnya Tuhan yang melihat secara persis. Itu yang menentukan sekarang. Kadang-kadang sekarang lebih sulit untuk menjaga hidup benar-benar melakukan kehendakmu atau kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan supaya dapat selesai, tidak mandek di tengah jalan, kita harus lakukan dengan sukarela. Suka dan rela. Jangan sampai tidak suka dan tidak rela. Tetapi suka dan rela. Jadi enggak ada unsur paksaan. Jadi kalau melayani Tuhan ya sukarela. Kasih jadwal pelayanan ya sukarela. Berbuat baik, menolong orang lain, ya suka dan rela. Jangan kita berpenampilan itu pakai topeng. Kita berbuat baik berarti kita melakukan topeng baik. Kita kelihatan berlaku sabar, kita pakai topeng kesabaran. Padahal di dalam belakang topeng itu adalah pribadi yang sebenarnya. Ialah kalau kita melakukan suka dan rela, ya udah kita buka topengmu. Buka topeng saja. Sehingga kalau kita melakukan baik, ya itulah adanya. Ketika kita tidak sabar, ya itu adanya. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan, ketika kita bisa mengerjakan keselamatan itu sampai selesai,
kita harus melakukan dengan sukarela. Kalau tidak dengan sukarela, itu enggak sampai finish. Capek. Kenapa? Kita terpaksa. Melakukan dengan keterpaksaan, itu pasti akan tambah capek. Karena bukan capek fisik, tetapi capek hatinya. Itu lebih parah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sehingga nantinya kita tiada beraib dan tiada noda dan tidak tercela. Ini standarnya tinggi. Tidak beraib, tiada bernoda, tiada noda dan tidak tercela. Standarnya tinggi. Kalau kita mengerjakannya hanya asal-asalan, standar ini tidak mungkin. Kalau kita melakukan pekerjaan kehendak Tuhan, asal-asalan, standar ini nggak akan tercapai. Nggak pandang bulu. Mau jemaat, mau majelis, mau hamba Tuhan, mau siapa saja. Kalau kita melakukannya dengan tidak suka dan rela, standar ini sulit kita capai. Panggil Tuhan, buka mata, wow, kok nggak di surga ini? Padahal di bumi saya sudah melayani rajin nih di gereja. Sudah memberi banyak ini untuk pelayanan. Untuk menolong orang miskin dan sebagainya udah banyak ini. Tetapi kok masih beraib, bernoda, bercela. Karena kita tidak mencari pujian yang datang dari Tuhan. Kita tidak melakukan dengan sukarela ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Ya mungkin selamat, bukan mungkin. Selamat masuk surga. Tetapi kita banyak penyesalan. Kenapa ya? Saya di dunia tidak melakukan apa kehendak Tuhan sehingga di surga kok tingkatannya paling bawah. Saya enggak dipakai mahkota. Saya udah botak. Semua menerima pahala, kedudukan yang baik-baik, sementara tidak. Karena kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan dengan suka dan rela. Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri itu, jangan tergantung pada keadaan atau kondisi. Karena Tuhan menyelamatkan kita bukan karena keadaan kita. Kalau Tuhan menyelamatkan kita, menebus dosa kita tergantung keadaan kita, tidak mungkin. Kenapa? Karena keadaan kita dosa. Keadaan kita penuh dengan kejahatan. Tetapi Tuhan penuh kasih. Jangan kita mandek di tengah jalan. Sekalipun melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Sekalipun melakukan maunya Tuhan itu sulit. Makanya kita harus berproses, berjalan di dalam iman, di dalam Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwa bukti kita sudah diselamatkan. Yang pertama, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bukan untuk kita masuk surga. Tapi karena saudara dan saya sudah diselamatkan, oleh karena itu harus mengerjakan kehendak Tuhan. Yang kedua tadi, bukti bahwa kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu sampai selesai. Sampai game. Waktunya kapan? Waktunya Tuhan, bukan kita. Yang ketiga, kalau kita sudah mengerjakan keselamatan itu, melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan dengan baik, yang ketiga, saudara dan saya layak menjadi bintang. Itu bermegah pada hari Kristus nanti. Ayat 15 katakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, dan yang saat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia.
Mengerjakan kehendak Tuhan sampai selesai itu tidak mudah. Tetapi ketika kita bertahan terus melakukan, bersandar dan bersatu di dalam Tuhan, akan mendapatkan suatu kebahagiaan dan sukacita. Bahkan di sini dikatakan akan bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita nggak usah di dunia dulu, di keluargamu saudara. Di keluargamu dulu aja, jadi bintang atau jadi apa? Bercahaya atau tidak? Kalau bintang itu kan bercahaya. Di pekerjaanmu menjadi berkat, menjadi bintang atau menjadi apa? Di dalam hubungan saudara, kakak beradik menjadi apa di situ? Kalau hari ini masih bukan menjadi bintang tetapi menjadi batu sandungan, mari kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh anugerahnya, kita harus melakukan kehendaknya Tuhan dan kita bisa menyelesaikannya. Ayat 16, perjuangan yang kita lakukan yang penuh dengan suatu tekad itu tidak akan sia-sia pada hari Kristus. Apa yang dimaksud hari Kristus itu? Di mana Kristus akan memerintah sebagai raja dan mengangkat saudara dan kita di awang-awang dan akan datang ke dunia yang kedua kali untuk memerintah menjadi raja. Dan Bapak, Ibu, dan kita semua yang mengerjakan kehendak Allah sampai selesai, kita akan memerintah bersama-sama Kristus di hari Kristus itu. Jangan tertinggal, jangan tercecer di dunia, nggak keangkat. Jangan nanti semua memerintah bersama Kristus, kita duduk di belakang tembok. Enggak kelihatan. Tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan sampai selesai, kita akan memerintah bersama-sama Kristus. Mahkotanya semua sudah tersedia. Jangan sampai nanti yang sudah direncanakan Tuhan, ini untuk si Pak, siapa ya? Pak Ali misalnya. Oh, yang gede ini nanti Pak Seto misalnya, karena badannya besar, kepalanya besar misalnya ya. Yang ini untuk si A dan si B. Jangan sampai mahkota yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara dan saya itu dipakai orang. Ataupun bahkan tidak terpakai. Tetapi kita mau memerintah bersama-sama Tuhan di hari Kristus nanti. Kalau kita memerintah bersama-sama Kristus di harinya nanti, pasti kita akan mendapat sukacita. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang agak terakhir tadi, mungkin kalau nggak salah 16, 17, dan 18, kata sukacita itu diulang dengan sampai 4 kali. Nah ini tema kitab Filipi itu sukacita. Sekalipun Paulus dalam situasi pada waktu itu sedang di dalam penjara. Tetapi ketika kita bisa mengerjakan kehendak Allah sampai selesai, sukacita besar itu bagi kita, menjadi milik kita. Oke. Nanti ketika hari akhir atau hari Kristus yang menentukan sukacita kita hari ini, ketika kita masih dalam dunia. Jangan nanti menyesal ketika hari Kristus itu datang. Kenapa ya dulu saya tunda-tunda begini? Kenapa ya dulu saya mengikuti kehendak saya sendiri? Kenapa ya tidak mau mendengar nasihat orang lain? Kenapa dan kenapa? Tapi waktu sudah lewat. Jangan sampai masuk surga, tetapi kita tangan kosong. Istilahnya dengan telanjang. Tidak mendapat pakaian, kemuliaan dari Tuhan. Pasti akan dipermalukan di surga. Sekalipun saudara masuk surga.
Tapi ketika kita bisa menyelesaikan kehendak Allah dengan selesai, kita penuh sukacita. Sukacita kita penuh. Tuhan kasih mahkota. Tuhan kasih pahala. Tuhan kasih kehormatan. Karena kita sudah melakukan jerih payah di dunia. Dengan terus berjuang. Bukan mencari pujian manusia, tetapi mencari pujian Allah. Kadang-kadang saya berpikir, karena ayat firman Tuhan dalam Alkitab katakan, jangan mencari pujian manusia. Carilah pujian dari Allah. Jadi kalau di dalam dunia ini saudara dan saya dan semua hari-hari, detik demi detik selalu dipuji. Jangan terlalu senang ya. Jangan sampai, karena pujian sudah diterima di dunia, nanti di surga sudah enggak ada pujian dari Tuhan lagi. Biarkan saja di dunia ini kita melakukan kebaikan, enggak ada yang puji, enggak ada apa-apa, enggak masalah. No problem, memang kue pikirin. Enggak usah sedih ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh tetapi enggak ada orang yang lain tahu. Enggak masalah. Tetapi Tuhan lihat, mata Tuhan itu tertuju sampai ke balik-balik tembok itu pun Tuhan lihat. Enggak usah khawatir, maju terus berbuat baik, melakukan kehendak Tuhan sampai selesai. Nanti Tuhan yang memberi pujian pada kita. Saya paling kurang suka kalau banyak orang muji saya. Karena nanti takut pujian dari Tuhan habis dari saya, enggak ada lagi. Jadi ingat ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mencari dan menyelamatkan yang hilang, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin masih ada yang belum, di tetangga kita, di mana saja, kalau saya kenal itu ada 3K ya, keluarga, kawan, dan kenalan. Jangan keluarga saja, tapi kawannya juga. Jangan kawan juga, tapi kita juga cari kenalan untuk kita beritakan kabar baik. Sehingga semua mendengar. Mendengar saja, mau terima, mau enggak itu urusan mereka. Sekarang selesai. Simpulan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang sudah terima keselamatan, mari kita terus berjuang untuk melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa di surga. Kadang-kadang kita sudah buat komitmen, di tengah jalan kita kendor dan kita susah untuk melanjutkan. Sebagai manusia yang sudah lahir baru, buktinya apa? Kita harus mengerjakan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Dan harus diselesaikan. Pikirkanlah dan lakukanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sehingga kita menjadi bintang yang menerangi dunia yang gelap ini. Sekalipun banyak lampu ya di kota-kota sekarang, tapi sebenarnya dunia sekarang ini tambah gelap. Gelap bukan karena tidak ada lampu, lampu banyak di mana-mana, sampai di ujung-ujung, di kebun-kebun pun banyak lampu. Tapi gelap oleh karena dosa, kejahatan yang dilakukan oleh manusia bukan semakin sedikit tetapi semakin bertambah banyak. Mari, perjuangan kita tidak akan sia-sia dan tidak akan percuma. Karena sukacita yang besar akan menjadi milik kita pada hari Kristus Yesus. Kita memerintah bersama-sama Yesus sebagai Raja. Kita akan benar-benar ada di sisi Kristus untuk memerintah bersama-sama Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari ini, kalau Bapak Ibu belum yakin bahwa Bapak Ibu diselamatkan, kita datang sahabat pribadi kepada Tuhan. Syaratnya tidak harus bawa ayam hitam cemani, enggak usah. Apalagi gudang garam merah, enggak usah. Enggak usah jauh-jauh.
di kamarmu sendiri, di tempat duduk Anda sendiri saat ini pun, tidak masalah. Yang penting kita mengaku bahwa kita orang berdosa. Dan kita tahu bahwa hanya satu jalan untuk menebus dosa, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita udah pasti itu, jangan diam. Kita harus bergerak, kita harus mengerjakan kehendak Allah sampai selesai. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Barangkali saat ini karena persoalan, tantangan yang saudara dan saya hadapi, membuat lemah iman kita, membuat tidak bergairah untuk melayani, membuat tidak bergairah untuk memuji Tuhan, membuat tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati, itu pintu iblis bisa masuk ke situ. Sehingga lama-lama kita menjauh dari Tuhan, sehingga menjadi kebal dan kita jauh dari Tuhan. Mari kita akan bangkit, kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, karena itu kekuatan kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau memberi amanat agung, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi kami secara pribadi datang kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang saat ini masih ragu, belum yakin diselamatkan, undang Yesus masuk dalam hidup dan hatimu. Bertobat dari dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya karena darah Kristus kita diselamatkan. Dan setelah kita diselamatkan, kita harus melakukan kehendak Bapa sampai selesai, sampai memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus. Engkau tahu melihat hati kami pribadi yang ada di dalam ruangan ini, yang saat ini mungkin lemah, udah jenuh oleh karena berbagai macam tantangan, kesulitan, dan beban hidup, mulai menjauh dari Tuhan. Bapa di surga, Roh Kudus, Roh yang perkasa, akan penuhi dan kuasai seluruh hidup kami, sehingga kami akan diteguhkan iman kami, sehingga kami boleh dapat terus berjuang, berjalan di dalam melakukan kehendak Bapa di surga sampai selesainya nanti. Engkaulah yang memberi kekuatan, Engkaulah yang memberi kesanggupan Tuhan. Mungkin saat-saat ini sudah bolong-bolong di dalam doa-doa mereka, doa malam, doa pagi, persekutuan keluarga, membangun relasi bersama Tuhan. Oh Tuhan, jangan biarkan Engkau akan terus melawat satu persatu. Engkau akan membalut luka-luka mereka. Engkau akan menghibur akan kesedihan-kesedihan mereka. Engkau akan menolong segala masalah dan persoalannya. Tuhan akan memberi jalan keluar ketika mereka kebingungan, tidak ada jalan keluar Tuhan. Serahkan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan kepada Tuhan. Bebanmu, masalahmu, kesedihanmu, bahkan kemarahanmu pun serahkan pada Tuhan. Tuhan akan memulihkan saat ini juga. Tuhan tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita, sehingga kami akan tampil menjadi umat Tuhan yang terus berjuang dengan penuh semangat sampai selesai, sampai nanti harinya Tuhan kita memerintah bersama-sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, terima kasih Bapak Evangelis Wagino untuk firman Tuhan yang begitu menguatkan untuk kita semua. Dan saat ini saya akan membacakan warta sepekan dari gereja kita. Gembala sidang dan seluruh pengerja serta jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami mengundang saudara untuk boleh hadir dalam ibadah-ibadah kami. Untuk ibadah minggu diadakan 2 kali, pukul 8 pagi dan juga pukul 5 sore. Mari kita bertumbuh bersama lewat gereja kami. Dan diinformasikan kepada teens dan youth, selesai ibadah diharapkan tinggal dan kumpul di tempat ini. Dan juga kepada kaum pria untuk kumpul di ruangan bawah setelah ibadah. Jadi untuk youth dan teens di ruangan ini, untuk kaum pria di ruangan bawah. Dan kepada setiap saudara yang sudah memesan minuman untuk pencarian dana pembangunan, setelah ibadah boleh diambil di bawah. Dan diinformasikan juga kepada seluruh orang tua, mari kita persiapkan anak-anak kita karena musim liburan sudah tiba dan gereja kita mengadakan seal Sekolah Injil Liburan yang akan diadakan tanggal 25 sampai 27 Juni. Jadi kepada seluruh orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu untuk boleh mendaftarkan dirinya dalam acara SIL Sekolah Minggu tanggal 25 sampai 27 di gereja. Dan juga kepada anak-anak youth akan diadakan youth camp pada tanggal 8 sampai 9 Juli. Untuk anak-anak youth dan teen informasi akan disampaikan kembali untuk informasi lebih lengkapnya. Itu saja untuk informasi gereja kita untuk minggu ini dan saat ini mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Dan sebelum kita memberi, saya akan membacakan ayat persembahan. Diambil dari Ulangan 12 ayat 6 sampai 7. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk minggu yang baru Engkau berikan kepada kami. Untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami juga mengucap syukur untuk saat yang indah kami boleh memberi sebagian dari apa yang kami miliki. Kami membawa setiap persembahan-persembahan kami dengan sukarela dan sukacita. Tidak ada keterpaksaan Tuhan Yesus, karena kami tahu semua yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami selalu memiliki hati yang rela untuk memberi, terlebih bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Bapa, ini setiap persembahan-persembahan kami yang sudah kami persembahkan, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan
surga, kami bersyukur kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Kami berikan hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang layak menerima semuanya. Dan begitu juga kami berhak untuk mendapatkan semua dari kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang baik, Tuhan di atas segala Tuhan. Sumber di atas segala sumber. Sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, sumber segala-galanya itu dari Tuhan adanya. Dan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan dan kami berhak mendapatkan segala berkat kekayaan dari surga memenuhi dan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau menyertai seluruh kegiatan acara-acara kami, rencana-rencana kami, usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan keluarga rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Mata pencarian kami diberkati Tuhan. Sekolah pendidikan dan karir kami diberkati Tuhan. Dan semakin maju semakin berkembang. Pendapatan kami semakin berlipat-lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan ketika kami akan pulang, Tuhan menyertai kami semuanya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan